Shalom, selamat sahabat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk semua anggota jemaat CBC dimanapun saudara-saudari berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kita semua. Sahabat, ini satu topik yang saya akan bahas secara singkat, mungkin sekitar 3-5 menit, tentang Alkitab. Tentu dari kecil kita sudah baca Alkitab dan kita paham Alkitab. Kita mungkin hafal berapa banyak isi Alkitab yang terdiri dari 2 buku, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama 39 buku, Perjanjian Baru 27 buku. Jadi semuanya jumlahnya 66 buku. Alkitab, banyak orang berkata itu adalah kitab suci. Ada juga berkata Alkitab adalah firman Allah. Dan ada juga berkata Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan. Oke, mari kita lihat beberapa poin penting tentang Alkitab. Apapun definisi yang kita berikan tentang Alkitab ini, yang paling penting adalah kita harus memahami Alkitab itu sebagai tulisan yang diilhamkan oleh Allah kepada para nabinya dan rasulnya untuk menulis. Jadi hasil ilham dari Allah inilah yang menghasilkan tulisan-tulisan itu ditulis menjadi sebuah kitab. Oke, kita akan melihat Alkitab itu dari 2 sisi. Karena Alkitab dipelajari oleh kaum agama dengan bersumber kepada filsafat agama, maka mereka akan mengajarkan Alkitab itu secara yang tertulis. Apa yang tertulis, demikianlah firman Tuhan, dianggap sebuah kebenaran. Itu disebut dengan verbal inspiration. Jadi mereka beranggapan bahwa dari sisi filsafat agama, bahwa tulisan-tulisan Alkitab itu adalah verbal inspiration, atau diinspirasikan adalah kata-katanya. Tetapi dari filsafat Alkitab, yang diinspirasikan bukan kata-katanya, tetapi gagasan menulisnya itu. Seperti Musa mau menulis tentang Adam dan Hawa, dia harus menuliskan itu dan dia terinspirasi untuk menulis. Itu disebut thought inspiration. Nah, di filsafat agama itu akan melahirkan, dengan verbal inspiration tadi, akan melahirkan teologi eksklusif atau eksklusif teologi. Sehingga dari eksklusif teologi ini muncullah sistematik teologi dari berbagai aliran denominasi yang ada. Kemudian mereka mengajarkan dengan sistematik teologinya, di dalam itu ada pengajaran-pengajaran dan doktrin-doktrin yang ada di dalam dianggap sebagai kebenaran. Nah, itu filsafat agama. Tapi kalau filsafat Alkitab, dia adalah thought inspiration. Dia beranggapan Alkitab adalah thought inspiration. Jadi yang diinspirasikan itu bukan kata-kata yang tertulis itu, tetapi ide untuk menulis itulah yang diilhamkan. Kemudian melahirkan yang disebut dengan inklusif teologi atau teologi inklusif. Dan di dalam filsafat kitab ini hanya satu yang diungkapkan, bahwa di dalam filsafat Alkitab mengajarkan tidak boleh ada 2 kebenaran. Filsafat Alkitab hanya boleh mengajarkan hanya ada satu-satunya kebenaran, tidak ada 2-nya atau 3-nya. Sementara di filsafat agama mengajarkan banyak sekali kebenaran-kebenaran. Misalnya perpuluhan atau persepuluhan dianggap kebenaran. Hari Sabat dianggap sebagai kebenaran. Dan lain-lain sebagainya. Perjamuan kudus dianggap kebenaran. Dan semua ini pengajaran-pengajaran kebaikan yang ada dalam Alkitab dianggap kebenaran. Sehingga tidak heran ketika sistematik teologi itu berbeda satu sama lain dalam penafsiran, maka terjadilah konflik antar organisasi agama ini. Nah, bagaimana kita bisa bersatu kalau dari sisi doktrin aja kita sudah berbeda? Satu-satunya yang bisa mempersatukan kita kalau kita mempelajari secara lengkap, bukan hanya filsafat agama, tetapi juga mempelajari filsafat Alkitab. Kegagalan kekristenan adalah menutup tentang informasi tentang filsafat kitab. Inilah yang menyebabkan terjadinya penyerongan terhadap ajaran-ajaran kitab yang sesungguhnya.
Mungkin saudara berkata, apa benar ada penyerongan? Tentu ada. Boleh dibaca. Mungkin ada yang di studio ini boleh membaca di dalam Matius 11 ayat 12. Itu saya sebut 11-12 karena di sana ada pemimpin agama di dalam disebutkan. Ada pemimpin agama disebutkan di sana. Indikasinya pemimpin agama. Kenapa? Coba perhatikan. Di dalam Matius 11 ayat 12, kenapa saya katakan antara 11-12 ini sepertinya pemimpin agama pada zaman Yohanes Pembaptis mau juga menyeronkan. Jadi sama dengan peran setan untuk menyeronkan kebenaran, sama dengan peran agama. Sehingga saya katakan pemimpin agama pada zaman Rasul Yohanes Pembaptis sama dengan peran Lucifer atau setan, sama-sama ingin menyeronkan. Coba perhatikan ini. Makanya saya katakan mereka dua itu 11-12. Dan tercatat di Alkitab itu di Matius 11 ayat 12. Coba kita buka. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang ini kerajaan sorga diserongkan, dan orang yang berusaha menyeronkan berusaha untuk menguasainya. Saudara-saudara yang punya Alkitab boleh dibuka di dalam Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyorongnya mencoba menguasainya. Saya tidak menuduh pemimpin agama hari ini, tapi Alkitab mencatat pada zaman Rasul Yohanes Pembaptis telah mengungkapkan terjadi penyerongan ini. Kerajaan surga diserong. Perlu diperhatikan di Alkitab itu bicara tentang kerajaan surga. Bicara tentang kerajaan surga, bicara tentang keselamatan. Tetapi ini berusaha diserongkan oleh filsafat agama melalui kekuatan para pemimpin agama pada saat itu. Tidak heran pemimpin agama Yahudi mengungkapkan dan menyatakan banyak sekali peraturan-peraturan tambahan dari kitab-kitab yang ada. Dalam kitab Taurat ditambahkan peraturan-peraturan tambahan yang menyebabkan orang berpikir bahwa dengan mentaati semua hukum-hukum itu, maka itulah syarat masuk surga. Sehingga menyebabkan filosofi Alkitab ini benar-benar terkudeta. Sehingga filsafat Alkitab ini tenggelam, tidak muncul. Tapi saya bersyukur hampir setiap 100 tahun muncul kembali ketika orang mulai fanatik dengan agamanya, ketika mereka mulai fanatik dengan urusan ketaatan kepada doktrin-doktrin yang dihubungkan dengan surga dan neraka, maka pada saat itu akan tampil tentang pekabaran filsafat Alkitab yang merujuk kepada hanya ada satu-satunya kebenaran, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, kita akan melihat kalau kebenaran itu satu-satunya, maka keselamatan juga yang diberikan oleh sang kebenaran itu tidak bisa ditambahkan dengan yang lain-lain. Itulah sebabnya dalam buku Efesus disebutkan bahwa keselamatan itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan kalau Allah memberi, tidak pernah mengambil. Perhatikan baik. Untuk itu, sampai di sini kita bahas dulu Alkitab. Episode berikut, tunggu episode berikutnya, kita akan bahas bagaimana penyerongan itu terjadi oleh pemimpin agama, sehingga keselamatan ini menjadi jualan agama, sehingga ini terus merebak di mana-mana. Seakan-akan sorga dan neraka ditentukan oleh perbuatan-perbuatan baik dan penurutan kepada hukum atau penolakan terhadap hukum. Sehingga sorga dan neraka menjadi punishment and reward. Sampai di sini, salam sejahtera, tetap semangat, walaupun dalam COVID-19 pandemik terus berbak, tetap kita harus sampaikan pekabaran dari Alkitab. Terima kasih. Shalom.